Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaka bidini ilamuddin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah serta para sahabat BSI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita pada pagi hari ini dapat melanjutkan rangkaian dari daurah idaman kita, yaitu pembahasan ilmu-ilmu dasar keislaman yang membahas kitab yaitu Ushul Iman fi Dhawil Kitab was Sunnah, pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang mana pembahasan kita sudah masuk pada rukun iman yang ke-6 dan juga sudah telah membahas sebagian dari pembahasan rukun iman yang ke-6 ini, termasuk dari alamatus sa'ah wa amaratuha, tanda-tanda dan ciri-ciri hari kiamat yang akan terjadi ya saat-saat atau berbagai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian juga kita telah membahas tentang perkara yang berkaitan dengan beriman, bagian dari iman kepada hari akhir itu adalah yaitu tentang adab kubur, fitnatul qabr, ya, ada berbagai hal berkenaan dengan masalah tersebut. Maka pada kesempatan ini adalah yaitu peristiwa. Jadi di secara runtutan peristiwa, pertama adalah sebelum terjadi hari kiamat itu akan terlihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya ini sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya, ada tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang terlihat, ya, tanda-tanda yang terlihat, dan itu pun terbagi dalam beberapa bentuk. Ada ulama membaginya dalam bentuk sisi dari telah muncul dan belumnya, itu terbagi pada 3. Ada kejadian dan tanda-tanda hari kiamat yang telah muncul dan telah hilang, selesai. Ada kejadian dan ciri hari kiamat itu yang masih telah muncul dan masih berlangsung. Kemudian ada tanda ciri hari kiamat yang akan datang dan besok belum datang, ya, yang belum terjadi dan akan terjadi. Dan ini terbagi 2, ada alamatus sa'ah sughra dan alamatul kubra. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan kita telah membahas dari berbagai contoh-contoh peristiwa tersebut, walaupun kita telah membahasnya secara rinci apa saja ciri-ciri dan tanda hari kiamat tersebut. Kemudian kita juga telah membahaskan perkenaan setelah manusia wafat. Itu akan mengalami, karena barang siapa yang sudah meninggal, faqad qamat qiyamatuhu, ya, orang yang sudah meninggal berarti kiamat sudah datang. Nah, setelah meninggal, manusia itu akan mengalami sebuah proses menunggu kedatangan hari kiamat, yang mana arwah mereka berada di alam barzah. Berada di alam barzah, dan juga di dalam alam barzah mereka juga mengalami berbagai kondisi, ada yang dalam nikmat, ada yang di dalam mendapatkan azab. Dan ini juga telah kita bahas yang dikenal dengan alam kubur. Kemudian setelah manusia telah terjadinya hari kiamat, kemudian akan dibangkit manusia setelah itu. Nah, ini yang pembahasan kita sekarang. Ini yang akan kita bahas, dalil-dalil tentang akan dibangkitnya manusia. Karena menurut logikanya sebagian orang-orang musyrikin, mereka mengatakan tidak akan mungkin terjadi hari kiamat itu. Ya, maka salah satu peristiwa yang sangat diingkari oleh mereka adalah peristiwa akan terjadinya hari kiamat. Oleh sebab itu, kalau kita lihat pembahasan tentang keimanan yang ditekankan saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, itu berkenaan dengan beriman dengan Allah, yu'minuna billahi wa yaumil akhir, dan hari akhirat. Ya, dan juga termasuk beriman kepada rukun iman yang lainnya, tetapi yang sering dikaitkan, yang selalu diganding antara beriman dengan Allah dengan lalu digandeng dengan kata-kata beriman dengan hari akhir. Baik. Karena secara formal dan nyata kesesatan mereka sangat terlihat pada 2 hal ini, yaitu kesesatan dan beriman kepada Allah, baik dicampur dengan kesyirikan ataupun melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanan ataupun merusak keimanan, keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau tidak percaya dengan hari yang berhisab. Tidak percaya dengan adanya hari besar, hari berbangkit. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbil tub'atsunna tsumma tunabba'una bima 'amiltum wa dzalika 'Allah yasir. Tapi katakanlah za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkit.
katakanlah Muhammad, bukan demikian, pasti akan terjadi kebangkitan itu. Qul bala, sungguh akan terjadi kebangkitan itu. Ya, akan bala artinya adalah tidak seperti yang kalian katakan, tetapi akan terjadi hari berbangkit itu. Kalian akan dibangkit, kemudian kalian akan diberitahu balasan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kalian lakukan. Dan itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagian dari pokok-pokok keimanan dengan dalam agama ini adalah meyakini adanya hari berbangkit, dan dalil tentang adanya hari bangkit ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta ijma, serta juga dalil akal. Ya, karena ada sebagian orang memahami atau dalam menurut logika dia, hari berbangkit itu tidak akan mungkin. Bagaimana setelah hancurnya, apakah Allah mampu lagi menciptakan makhluk seperti yang telah dia ciptakan? Jadi padahal Allah SWT memberikan diskusi ini kepada mereka, wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ya, dan mereka menjadikan perumpamaan bagi kami, kata Allah SWT, dan ia melupakan tentang penciptaannya. Jadi ada seorang orang musyrikin datang kepada Rasulullah SAW membawa tulang yang telah menjadi debu, yaitu ya, yang telah hancur, tulang mayat ini. Lalu dia katakan kepada Rasulullah SAW, ataz'um anna rabbaka yab'atsu hadza? Jadi dia katakan kepada Rasulullah, apakah engkau menyangka bahwa Tuhanmu akan membangkit ini yang tulang telah menjadi debu seperti ini? Jadi dia lihatkan kepada Rasulullah SAW, wa daraba masalah ini yang dimaksud oleh Allah SWT surah Yasin ayat 78 sampai 79. Mereka membuat perumpamaan bagi kami, kata Allah SWT, wa nasiya khalqah. Dia lupa tentang penciptanya. Allah yang maha kuasa dari menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi untuk mengalihkan sesuatu yang sudah ada. Jadi qala, dia berkata, may yuhil idhama wa hiya ramim. Ya, ia berkata kepada Rasulullah SAW, orang ini, siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang telah menjadi debu seperti ini, gitu. Qul, katakan hai Muhammad. Jawaban untuk pertanyaan dia tersebut diingatkan, qul yuhyal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan saja bahwa yang menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama sekali. Siapa yang menciptakannya pertama kali, itulah yang kami akan menghidupkannya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah SWT dengan segala makhluknya adalah sangat maha tahu, ya. Nah, ini sebetulnya perkara-perkara yang harus diyakini oleh seorang muslim. Baru-baru ini sempat viral ungkapan dari seorang mantan presiden ataupun ketua partai umum, salah satu partai, ya, dalam sebuah orasinya mengatakan mereka meyakini tentang adanya akhirat dan semacam, badan mereka belum pulang dari sana. Ya, ini suatu ungkapan yang mengeluarkan seorang muslim, meragukan tentang adanya hari berbangkit, hari balasan bagi setiap perbuatan manusia. Baik. Kemudian kata-kata berbangkit itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama irsal. Irsal, mengirim. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, ya, sungguh kami telah mengirim pada setiap umat, membangkit kepada setiap umat itu seorang rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya, diba'ats. Kata-kata ba'ats itu mengandung dua makna dalam bahasa Arab. Pertama artinya irsal, mengirim. Ya. Jadi walaqad ba'atsna tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa. Ya, ini maksud bahasa ba'ats ini artinya membangkitkan seorang rasul, artinya mengirim seorang rasul. Yang kedua adalah itsara wa tahrik, yaitu mengeluarkan, menggerakkan. Ya. Seperti orang Arab mengatakan ba'atul ba'ira pamba'atha ay asartuhu fasara. Artinya kalau dikatakan aku bangunkan itu onta, lalu dia berdiri secara tiba-tiba, ya. Wa minhu ba'atul mauta. Jadi yang diantaranya adalah menghidupkan orang yang telah mati. Wa dzalika bi ihyaihim wa ikhrajihim. Yaitu dengan dihidupkannya orang sudah mati itu dan dikeluarkan dari kuburnya. Ya, dikeluarkan dari kubur mereka. Subhana Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, menghidupkan, ya, makhluk ini dari setelah mereka meninggal, dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala dan dibangkit dari kuburnya. Ya. Wal ba'tsu fi syara', adapun menurut pengertian dalam bahasa agama adalah Allah menghidupkan orang yang telah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kuburan mereka. Itu ada maksud al-ba'tsu. Al-ba'tsu artinya adalah Allah menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal
dan mengeluarkan mereka dari kubur mereka dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Ketika kita berbicara tentang adanya hari berbangkit, hari dihidupkan kembalinya manusia setelah mereka meninggal, ini bukan sekedar kita mendengar, tetapi yang lebih penting itu adalah kita merasakan dalam diri kita apa yang telah kita lakukan untuk mempersiapkan hari itu. Itu yang pertama sebetulnya harus hadir dalam diri kita. Karena kadang-kadang ketika kita mendengar peristiwa berbangkit, ada peristiwa berhisab, ada peristiwa dikumpulnya di padang mahsyar, kadang-kadang tidak berefek kepada pendalaman ke dalam jiwa kita. Hati tidak meresapi hal itu ke dalam jiwa kita, tidak teresap. Ya, ini kadang-kadang mungkin karena banyak dosanya dari diri kita. Ya, seakan-akan apa yang diceritakan Allah itu adalah peristiwa-peristiwa yang masih jauh atau dianggap masih peristiwa-peristiwa yang mungkin ada atau tidak. Kadang-kadang keyakinan kita tidak mantap. Ya, kalau seorang pasti yakin, umpamanya kalau kita umpamakan dalam hidup di dunia ini, dia yakin di sana akan ada penyeberang seorang dalam perjalanan. Ya, maka atau di sana akan ada suatu peristiwa yang harus dia hadapi oleh dia dalam sebuah menuju suatu tempat umpamanya dia. Kalau dia yakin, maka dia sudah bersiap-siap semenjak mulai berangkat dari rumah untuk mengatasi apa yang akan dialami di dalam sebuah perjalanan yang pasti dia akan lewati. Nah, ketika kita mendengar adanya hari berbangkit, itu adalah kepastian, dan itu bukan suatu hal dongeng, tapi adalah suatu hal yang sudah pasti dan akan pasti terjadi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala hal itu, hendaknya memberikan sebuah makna yang dalam ke dalam diri kita, di mana kita hendaknya apa yang telah kita persiapkan untuk peristiwa itu. Apakah berbangkit lalu tidak ada masalah setelah itu? Bukan begitu masalahnya. Kita dibangkitkan dari kubur kita, maka kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang berikutnya, mulai dari padang mahsyar, kemudian diberikannya catatan amal baik dan buruk kita, ya, proses yang akhirnya itu tidak punya akhir, itu istilahnya. Ya, kemana hari akhirat disebutkan hari akhirat karena memang tidak ada lagi hari setelah itu. Mereka sudah kekal di tempatnya masing-masing. Jika menjadi ahli surga, dia akan kekal dalam surganya. Dan sebaliknya, bagi mereka yang takdirkan oleh Allah, mereka yang tidak beriman dengan Allah SWT, tentu akan kekal di dalam neraka. Jadi itu awal mula kehidupan yang panjang, kehidupan yang tidak akan berakhir lagi. Maka kita merenung hal ini. Kalau kita mendengar akan hari bangkit, kira-kira bagaimana posisi kita, kondisi kita saat dibangkit. Ya, kalau kita bercerita hari berbangkit ini, banyak sekali hadisnya Al-Quran menyebutkan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka keluar dari kubur mereka dalam sebuah ayat seperti belalang, dan sebuah ayat seperti anak-anak yang keluar di musim hujan, begitu ya. Mereka merayap, ya, di tengah padang mahsyar yang matahari begitu dekat dengan mereka. Ada di antara mereka yang diinjak-injak manusia ketika dirinya dia sebagai orang sombong, dan berbagai bentuk fisik manusia yang aneh-aneh hari itu. Ada manusia yang membawa barang-barang yang dirampok, dicuri di dunia, terutama orang-orang yang mengambil harta rampasan hulul, ya, mengambil harta negara, mengambil harta serampas orang sebelum dibagi, disebut hulul, ya. Maka dia akan membawa barang-barang itu dalam perjalanan yang panjang itu, dalam kondisi yang begitu sulit, dia juga membawa barang yang berat. Termasuk orang yang merampas tanah orang lain. Kata Rasulullah SAW, orang menyimpan satu jengkal saja akan dikalungkan ke lehernya di 7 lapis bumi ke bawah. Bayangkan, dalam kondisi yang manusia saat itu butuh keringanan dari beban, ya, dia malah membawa beban-beban yang berat. Seperti yang Rasulullah menyebutkan, orang mencuri hulul, harta negara ataupun rampasan perang, apakah itu kambing atau sapi atau apapun saja, maka dia akan mengoek dan dipikul oleh dia pada saat itu. Nah, peristiwa ini kalau kita dalami, tentu akan mempengaruhi tentang akhlak kepribadian kita. Tujuannya adalah manusia di dunia ini akan istiqomah dalam hidupnya, membawa ketentraman bagi diri dan orang lain, kemudian di akhirat kelak mereka akan diberi oleh Allah SWT hadiah pahala yang cukup besar. Nah, itu maksud, ya, bukan sekedar kita mendengar ada hari berbangkit, lalu kita mendengar begitu saja tanpa ada bekas dan pesan yang dapat kita hayati dan kita membuat, ya, alur hidup kita selama ini lalai dalam beribadah membuat kita orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi ada efek dan di dalam mendengar kalimat-kalimat hari berbangkit itu hendaknya, ya, merinding seharusnya seseorang mendengar peristiwa itu.
Karena bagaimana hari itu adalah hari yang akan dibongkar berbagai rahasia yang dia simpan selama ini akan terlihat, ya. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar ketika mendengar perkara ini bukan sekedar mendengar kalimat hari berbangkit, tetapi meresapi kalimat itu bagaimana hal di sana akan dialami oleh manusia. Hakikat dari berbangkit itu adalah Allah SWT mengumpulkan semua manusia-manusia yang telah dikumpulkan oleh Allah SWT, yaitu di mana diceritakan juga sebenarnya ayat surat Yasin tadi menjelaskan, ya, dan juga diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada seseorang yang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, kemudian dia takut untuk berhadap Allah SWT. Dia perintahkan keluarganya jika dia meninggal untuk membakarnya sehangus-hangusnya, kemudian abunya disebarkan kemana-mana, disebarkan ke laut kemana-mana begitu. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bumi di mana abu-abunya itu untuk mengumpulkan. Berkumpullah dia benar-benar berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya, apa yang membuat melakukan hal demikian? Karena dia berkata kepada keluarganya, la in qadara ya rabbi la u'adzibanna bi'adzabin la yu'adzibu biha ahad min alamin. Kalau seandainya Rabbku mampu menghidupkanku kembali, nanti aku akan diazab dengan azab. Mungkin tidak akan ada orang di atas seperti azabku. Begitu dia katakan, karena begitu takut menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia jawab, makhafatuka ya Rabb, aku sangat takut menghadapmu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalil oleh para ulama juga, bahwa bisa jadi seseorang melakukan perbuatan-perbuatan hal yang bisa mengeluarkan dari Islam karena dia dalam ini meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkannya dan juga kurang yakinnya tentang hari berbangkit. Namun hal yang membuat Allah SWT ini adalah rasa takutnya bahwa demikian atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian ya, maka bumi akan mengumpulkan dimanapun jasad. Jadi jangan kita bingung bagaimana nanti manusia yang mungkin dimakan oleh hewan, kemudian sekian hewan yang memakannya, binatang buas semuanya kan, atau dia tenggelam di laut lalu dimakan oleh ikan yang banyak umpamanya. Gimana Allah membangkitkannya? Sudah terpecah. Satu hal itu tidak perlu kita pertanyakan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha kuasa atas segala hal. Ya, maka tadi cerita hadis tadi coba kita renungkan. Di mana abu yang disebarkan, bumi disuruh Allah SWT untuk mengumpulkan abu-abunya, ya, tulang yang telah menjadi abu itu, kemudian dia menjadi diri seseorang yang manusia. Nah, ini yang dimaksud, ya, wa yu'iduha, di mana Allah SWT mengumpulkan sisa tulang-tulangnya itu, dan juga disebutkan yang sesuatu yang tidak akan pernah hancur dari bagian tubuh manusia ini, adzmudz-dzanab itu adalah ujung dari bawah di bagian tulang punggungnya di sini. Itu kalau kita lihat, antum bisa lihat nanti adzmudz-dzanab itu ujung dari ekor bagian bawah gitu. Itu di bagian yang sangat keras menurut ilmu penelitian, yang tidak akan bisa dihancurkan dengan api sebagaimanapun sekalipun panasnya, tidak akan bisa. Bahkan disebutkan lebih kuat dari baja sekian ribu kali gitu maksudnya. Dan itu bagian dari ciri manusia yang tidak akan pernah hancur di bumi ini. Kemudian bagian-bagian telah hancur itu akan merapat ke bagian itu dan dia menjadi seorang manusia. Jadi begitu detail sebetulnya penjelasannya. Allah SWT menjelaskan hal ini demi untuk menumbuhkan keyakinan dari diri seorang manusia tentang hari akan berbangkit dan hari akan dihisapnya dia di akhirat kelak. Baik, kemudian Allah akan mengembalikannya seperti sedia kala waktu dia hidup dunia, kemudian dikembalikanlah rohnya kepada jasad-jasadnya, kemudian mereka digiring ke padang mahsyar untuk melakukan perhitungan. Nah, di padang mahsyar itu kita ceritakan lagi, akan panjang ceritanya, nanti mungkin akan disinggung hal ini sedikit ya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulan hadarahul maut lama ayyasa minal haya awsa ahlahu." Nah, ini yang tadi disebutkan ya. Seseorang ketika datang kepadanya kematian, dia sudah putus asa dari kehidupan ini, dia mewasiatkan kepada keluarganya. Idza mittu fajma'u li hataban katsiran. Bila aku telah meninggal, tolong kumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. Summa auru naran hatta akalat lahmi. Kemudian hidupkan api, bakar dengan api, kemudian sampai api itu menghabiskan dagingku, ya.
wa khalusat ila azmi, sampai ke tulang-tulangku. Fakhudhuha fathanuha. Kalau sudah begitu, ambil tulang-tulang itu, hancurkan seluruh-lulunya. Fadharuha fil yammi fi yawmi harin aw rahin. Ya. Dia katakan nanti tolong dibuang di laut ketika datang angin sekencang-kencangnya, itu dibuang. Jadi maksudnya akan menyebarlah abunya tadi, tulang-tulang abunya. Dari tulang-tulangnya kemana-mana itu banyak. Kemudian fajama'allahu faqala. Kalau Allah kumpulkan itu, sudah menjadi abu dibawa oleh angin kemana-mana gitu ya. Bima fa'alta. Ketika Allah kumpulkan semua, dia dibangkit. Kenapa engkau lakukan itu? Khasyatuka faghafara lahu. Dia katakan, aku takut kepadamu ya Allah, maka Allah mengampuninya. Maka ayat dan hadis yang telah kita sebutkan tadi, itu ayat surat Yasin tadi, yang ayat 78 dan 7 sampai 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, mereka membawa perumpamaan untuk kami, dan dia melupakan tentang penciptaannya. Dia berkata, siapa kami hidupkan tulang-tulang telah menjadi debu ini, menjadi abu ini? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Zat yang telah menciptakannya pertama kali. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala makhluknya Maha tahu. Ya. Baik. Nah, ayat dan hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalikan jasad manusia dan akan mengumpulkan ya debu-debu, tulang-tulang telah menjadi debu, ya, yang telah hancur bercampur tanah, seperti sedia kala dia akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dikembalikan rohnya, subhanal ma la ya'jizu syai'un wa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang tidak satu pun yang melemahkannya, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga terdapat juga penjelasan tentang bagaimana terjadi hari berbangkit ini dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala yunzilu ilal ardi ma'an. Ini Allah menurunkan air ke bumi. Fayambutu bihi ahlul kubur. Ya, fayambutu bihi, ya. Dan jadi seperti hidupnya benih yang disebar, ketika datang hujan benih itu tumbuh. Dan dalam hadis juga disebutkan, ya, ketika sudah selesai hari kiamat, mengeringlah bumi ini kembali, ya, dalam sebuah hadis disebutkan seperti perak memutih begitu, bumi terhampar luas, lalu Allah turunkan air, kemudian manusia keluar dari kuburnya seperti tumbuhnya rumput setelah turun hujan, begitu. Wa qad dalla ala dzalika hadis Abi Hurairah, yang telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina nafaqataini arba'un." Jadi kata Rasulullah SAW, qala arba'una yawman, qala abaitu, qala arba'una syahran, qala abaitu, qala arba'una sana, qala abaitu. Jadi di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan antara tiupan trompet yang pertama dan yang kedua itu ada sekitar lamanya 40. 40 ini tidak dijelaskan apa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Kemudian ya, kuma yunzilullahu minas samai ma'an. Lalu setelah itu Allah akan turunkan air dari langit. Fa yambutuna kama yambutul baqalu laisa minal insani syai'un illa yabli illa 'azaman wahidan. Kemudian Allah turunkan air di langit, maka manusia itu tumbuh seperti tumbuhnya benih-benih. Ya, laisa minal insan, atau rumput-rumput kecil dari yang setelah turunnya hujan, ya. Tidak ada dari manusia ini kecuali semuanya akan hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajmudz zanab, yaitu ujung dari tulang rusuk yang bagian bawah di ekor gini, ya. Atau disebutlah tulang ekor, yaitu wa min yurakabul khalqu yaumil qiyamah. Dari situlah akan dikembalikan penciptaannya pada hari kiamat. Ya. Maka di dalam penelitian disebutkan bahwa ajmudz zanab ini adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak akan pernah hancur, walaupun dibakar, walau di mana pun, ya. Maka hadisnya menunjukkan bagaimana berbangkitnya manusia, ya, dari dalam kuburnya, ya, wal kubur yabquna fi kuburim arba'ina manafqatin, ya, yabqun. Jadi ahlu kubur itu di dalam kubur mereka sebenarnya 40 hari atau 40 masa, yaitu antara dua tiupan trompet tadi, yaitu nafqatul imata wa nafqatul ba'ts, yaitu pertama trompet matinya semua makhluk ini, kemudian trompet dibangkitnya semua makhluk. Walam yajid rawi bi tahdid al-arba'in. Rawi di sini tidak
ketika ditanya 40 itu 40 apa maksudnya? Tidak disebutkan, yang jelas 40 masa saja, apakah masanya itu berapa hari atau bulan atau tahun. Ya. Jadi rawi tidak menjelaskan apa yang dimaksud 40 masa itu. Apakah maksudnya 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun? Ya. Ala anu jawab badura annaha arba'una sana. Sebagian di dalam riwayat lain disebutkan ada 40 tahun. Suma idza aradallahu ba'sa khalaiq anzala mataran minas sama. Kemudian ketika Allah sudah ingin membangkit semua makhluk dari kuburnya, Allah turunkan hujan dari langit. Sebenarnya terdapat dalam sebagian riwayat annahu mithlu mani rajul fayambutu ahlul kubur min dzalikal ma. Juga terdapat dalam sebuah riwayat bahwa air yang hujan diturun itu seperti air mani. Ya, maka dari situlah keluarnya hidupnya kembali orang-orang dalam kubur. Kama yambutul ashbu, ya sebenarnya tumbuhnya rumput-rumput ketika telah turun hujan. Badaan fattatat ajsamuhum, setelah tubuh mereka hancur lebur di dalam tanah, illa ajabudz zanab, kecuali tulang ekor itu, ya. Wa hada bi khilafil anbiya, berbeda dengan ada juga jasad yang tidak hancur, yaitu jasadnya para nabi tidak dimakan oleh tanah, tidak hancur, la tabla, tidak akan hancur, kama taqaddam takriruhu, ya sebenarnya telah kita sebutkan pembahasannya, yaitu keistimewaan para nabi di antara mereka, tubuh mereka tidak hancur dalam kubur mereka. Ya, ketika kita berbicara masalah beriman kepada para nabi dan rasul. Baik. Dari sinilah terlihat bagaimana hakikat, ya, dan kejadian bagaimana manusia itu dibangkit dari kuburnya. Baik. Yang kedua, sekarang itu bentuk gambaran secara ringkas, secara global, ya, berbangkitnya manusia dari kuburnya. Adapun dalil-dalilnya tentang adanya hari berbangkit tadi sudah kita jelaskan, ya. Karena semakin banyak dalil, semakin banyak penjelasan kekuatan dalil, akan semakin memperkokoh keyakinan keimanan kita. Maka oleh sebab itu dalam Al-Quran tidak sedikit dalil-dalil tentang akan adanya hari berbangkit. Contoh dalam surat Al-Baqarah itu ada 5 kisah. 5 kisah yang Allah kisahkan sebagai akan adanya hari berbangkit. Di antaranya yaitu kisah Ashabul Baqarah, yaitu kisah orang Yahudi yang dimana terjadi pembunuhan di kalangan mereka, kemudian pembunuhnya tidak tahu, lalu Allah Subhanahu wa taala memintakan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi dengan cerita yang cukup panjang. Akhirnya setelah sapi itu didapati sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disuruh untuk dipukul mayat itu dengan sebagian dari badan sapi, ya, apakah dengan tulangnya bagaimana, dipukul sebagian dari bagian sapi itu, maka mayat itu berbicara hidup dan bicara memberitahu siapa yang membunuhnya. Itu kisah yang pertama. Yang kedua adalah ketika Bani Israel, ya, mereka meminta kepada Musa agar mereka diperlihatkan Tuhan Allah oleh Musa. Dia mereka disambar petir, maka mati, kemudian hidupkan Allah Subhanahu wa taala kembali. Kemudian kisah lain adalah ketika kisah Uzair yang lewat di sebuah kisah Uzair, ya, yang dia ini Allah matikan 1000 tahun termasuk binatangnya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun. Ya, seseorang yang lihat di suatu desa yang sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan, tandus, lalu dia katakan, gimana Allah akan mampu menghidupkan? Lalu Allah matikan dia sendiri dan juga keledainya, ya, dengan 1000 tahun, kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali dia. Nah, kemudian kisah lain adalah kisah Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala alam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, tolong perlihatkan bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Allah berkata, apa engkau tidak yakin? Aku yakin, tetapi aku ingin meningkatkan keyakinanku lagi untuk lebih, ya, memantapkan kekuatan imanku. Lalu Allah suruh dia ambil 4 ekor burung, lalu disembelih dan dipotong-potong sehancur-hancurnya, lalu ditaruh di atas 4 gunung, di atas 4 bukit. Lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim berkumpullah kembali kepada bagian-bagiannya. Akhirnya hiduplah burung tadi, dihidupkan oleh SWT. Nabi Ibrahim menyaksikan bagaimana bagian setiap burung telah dihancurkan, dicampur tadi, kembali kepada bagian dan kembali burung itu menjadi makhluk yang hidup di luar Nabi Ibrahim. Hal itu kejadian. Nah, itu kisah-kisah sebenarnya surah Al-Baqarah yang mana awal ayat disebut wabil akhir tuhum yuqinun, dan yang akhir mereka itu yakin. Lalu setelah itu ditafsir dalil-dalil dari Allah SWT, ada beberapa kisah Allah telah menghidupkan makhluk yang telah mati. Baik. Kemudian ini satu kisah, ya, yang nyata dalam Quran, ya, dan
Kemudian di antara Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkit kalian setelah kalian mati, semoga kalian bersyukur, kata Allah SWT. Kemudian, "Ma khalqukum wa la ba'tsukum illa kanafsin wahidatin, innallaha sami'un basir." Dalam surat Luqman ayat 28 Allah katakan, tiadalah penciptaan kalian atau membangkit kalian setelah mati itu kecuali seperti menghidupkan jiwa yang satu oleh Allah SWT. Saya ada apa mungkin sama dengan menghidupkan jiwa yang satu. Ya, ketika Allah katakan hidup, hidup semua. Ya, sama tidak? Ya, tiadalah penciptaan kalian yang membangkitnya kalian dari alam kubur kalian kali seperti menghidupkan jiwa yang satu oleh Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian surat Taghabun ini yang tadi saya sebutkan di awal perjumpaan kita, ayat 7, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkit di akhirat setelah mereka mati. Qul bala, katakanlah, sungguh kalian tidak demikian, tapi akan terjadi hari berbangkit tersebut. Wa rabbi, ya, bala, sungguh akan terjadi hari berbangkit itu. Wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna. Sungguh kalian akan dibangkit. Jadi la tub'atsun itu ada lam taukid di awal dan nun taukid di akhir. Sungguh kalian akan dibangkit, kemudian sungguh kalian akan beritahu apa antara kalian lakukan di dunia. Beritahu apa maksudnya? Sebenarnya diberitahu. Bukan maksudnya sekadar diberitahu. Artinya akan diberitahu balasan setiap perbuatan kalian di dunia. Bima amiltum. Kemudian kalian akan diberitahu tentang apa yang telah kalian lakukan di dunia. Nah, ini tentu ketika mendengar hal perkara ini, sungguh kita akan malu pada diri kita, ya, bagaimana banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita rahasiakan, kita sembunyikan dalam perbuatan dosa, dan besok akan diberitahu oleh Allah SWT tentang dosa-dosa itu semua. Sumalatunabbauna bima amiltum, akan diberitahu kepada kalian apa yang telah kalian lakukan di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Hal perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW menjelaskan tentang perkara dalil tentang berbangkit ini dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tufaddilu bainal anbiya, fa innahu yunfakhu fis suri fa yas'aqu man fis samawati wal ard wa man fil ard illa man syaa Allah. Summa yunfakhu fihi maratan ukhra fa akunu awwala man bu'itha aw fi awwali man bu'itha fa idza Musa akhadha bil arsy." Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian membeda-bedakan antara nabi-nabi itu. Artinya dalam membedakan nabi ini lebih mulia dari nabi ini dalam artian la tufadilu bainal anbiya. Ini kisah ini ketika terjadi kaum muslimin dan orang Yahudi saling berbantah-bantahan tentang dalam cara ta'assub untuk meninggikan nabi masing-masing. Maka Rasulullah melarang hal itu. Dalam artian yang mana menyebutkan keutamaan seorang nabi merendahkan yang lainnya itu tidak boleh. Tapi kalau menyebutkan keutamaan seorang nabi karena semua nabi itu adalah mulia, tapi yang lain ada yang memiliki hal yang lebih mulia, itu tidak masalah karena memang Allah SWT telah kita sebutkan sebelumnya dalam pembahasan beriman kepada nabi dan rasul, tilka rusul faddalna ba'du ala ba'din. Demikianlah rasul itu kami beri keutamaan antara satu bagi sebagian atas sebagian yang lainnya. Ya, tilka rusul faddalna ba'du ala ba'din minhum man kalam Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Di antara mereka ada Allah yang bicara kepada mereka, dan di antara mereka ada yang Allah tinggikan derajatnya dengan kedudukan yang lebih mulia. Baik. Kemudian Nabi SAW beritahu, sebenarnya akan ditiup di sangkakala itu, lalu semua yang di langit dan di bumi itu akan meninggal. Jadi termasuk malaikat. Illa masya Allah, kecuali yang Allah tidak kehendaki, dia tidak mati. Ya, di antara disebutkan juga oleh sebagian ulama adalah hurul ain, ya, kemudian juga malaikat yang memegang arasy dan seterusnya. Kemudian ditiup lagi kali keduanya, ya, maka aku yang pertama makhluk orang yang dibangkit dari kuburnya. Jadi ini dalil tentang hari berbangkit, yaitu setelah tiupnya sangkakala kedua. Maka aku yang pertama akan dibangkit, kemudian dari kuburnya, ya. Kemudian faiza Musa, lalu aku temui Musa sudah memegang, jadi benyandar di arasy. Dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Sahih Bukhari Muslim, fa akunu awwalaman yang tansyaqqul anhul ard. Maka aku yang pertama sekali yaitu terbukanya bumi ini. Jadi terbelahnya bumi, syaqqul ard, ya, Nabi SAW keluar dari kuburnya. Dua hadis ini menunjukkan tentang
kemahakuasaan Allah SWT untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal pada hari kiamat ya dari kuburan mereka kepada yaitu bumi al-mahsyar, bumi tempat berkumpul semua makhluk setelah mereka dibangkit. Wa fihi ma fadilatun Nabi SAW, dalam dua hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi SAW karena Nabi SAW itu adalah makhluk yang pertama akan dibangkit dari kuburnya. Di kauni awwalu man bu'ith, ya, karena dialah orang yang pertama sekali dibangkit dari kuburnya. Itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, di mana sebetulnya banyak sekali ya dalil-dalil hal ini ya. Sampai dalam hadis, dalam ayat Quran juga dijelaskan ya mereka bertebaran dari kubur mereka keluar itu sebagai anak seperti aneh-aneh yang keluar dari lubangnya atau seperti belalang yang ya setelah datang hujan kemudian banyak belalang yang menyebar, seperti itu mereka keluar ya bergentayangan di mana-mana. Taib. Nah, kemudian hal ini juga sebetulnya ditunjukkan oleh dalil logika, an-nazar. Logika yang sehat mengakui akan adanya hari berbangkit. Ya. Demikian itu kenapa? Karena di dunia ini kita lihat banyak sekali keadilan itu tidak tegak. Ada orang kaya yang berbuat semena-mena, ada penguasa yang berbuat semena-mena, ada orang miskin dizalimi, ditindas, disiksa, ada kelompok yang benar-benar ditekan dan segala macamnya. Mereka tidak ada daya dan upaya untuk mengambil hak-hak mereka. Lalu kapan mereka akan mendapat keadilan? Ya, maka akan ada suatu pengadilan yang sangat adil, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan masing-masing mengambil hak-hak yang diambil oleh orang lain. Nah, itulah hari berbangkit. Ya, sungguh tidak akan sangat adil kalau seandainya orang di dunia ini berbuat segala macam bentuk maksiat lalu dia di akhirat akan hidup dengan sama dengan orang-orang yang berbuat taat. Tidak akan sama. Apa najal muslimin kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Ya. Apa najal muslimin kal mujrimin, apakah kalian menganggap kami akan menjadikan kehidupan orang muslim seperti orang mujrim di akhirat kala? Bagaimana kalian bisa mengatakan berhukum membuat keputusan seperti itu? Ya, tidak akan sama. Sungguh akan berbeda-beda nanti di akhirat kala kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai nilai ketakwaan dan keimanan mereka. Maka ketika kita tahu bahwa yang diperhitungkan di sana ada nilai keimanan ketakwaan, tentu menyadarkan kita yang penting hari ini adalah kita berupaya segala nikmat yang telah Allah beri kepada kita untuk jadikan sebagai jembatan dan dorongan bagi kita untuk semakin bertakwa dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian secara akal juga mengembalikan sesuatu itu lebih ringan daripada memulai menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hari berbangkit ini terjadinya itu bi'ibda'il khalqil insan wa nash'ati. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjelaskan manusia ini akan dibangkit, itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia itu pertama sebelum ada. Sebelum mereka diciptakan Allah. Tujuannya apa? Allah saja, Allah yang Maha Kuasa menciptakan dari manusia yang tidak ada. Kemudian tidak akan mustahil bagi Allah SWT untuk menciptakan, mengembalikan sesuatu makhluk yang sudah ada, karena mengulang itu lebih mudah daripada atau mengembalikan sesuatu yang sudah ada lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang belum ada sama sekali. Nah, oleh sebab itu Allah SWT menjelaskan di sini ketika berbicara tentang akan ada hari berbangkit, Allah mengingatkan tentang penciptaan awal manusia. Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Katakan saja siapa yang pertama sekali ketika orang musyrikin ini bertanya, siapa yang mampu menghidupkan tulang yang telah menjadi debu ini? Allah menjawab dengan jawaban, Qul yuhyil ladzi ansha'a awal marrah. Allah jawab, dialah zat yang akan menghidupkan, ya, zat yang telah menciptakan di awal pertama sekali. Jadi kemahakuasaan Allah dalam menciptakan, tentu hal untuk mengembalikan sesuatu yang telah diciptakan itu sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surat Rum ayat 27, "Wa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dialah yang telah menciptakan memulai menciptakan makhluk ini, kemudian dia akan kembalikan. Nah, ini menunjukkan tentang Allah yang pertama menciptakan manusia, kemudian Allah akan kembalikan hidup dia nanti di akhir kala. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apalagi mengembalikan ya yang sudah ada. Tuh, maka Allah katakan wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, fahadha dalil syar'i aqli, dalil ini menunjukkan tentang dalil aqli syar'i, dalil yang disebutkan Al-Qur'an tetapi adalah dalil logika. Ya, terdapat dalam Al-Qur'an untuk membantah setiap orang yang membangkang, mendustakan tentang adanya hari pembalasan dan hari berbangkit. Dan ini ada dalil yang sangat pasti di mana Allah katakan siapa menciptakan sama sekali. Kalau kamu ragu tentang siapa akan menghidupkannya, tanya saya. Dan siapa yang menciptakan sama sekali? Yang selama ini dia tidak ada, Allah adakan, Allah ciptakan. Apakah Allah tidak akan mampu mengembalikan sesuatu yang telah Allah ciptakan? Nah, itu peristiwa-peristiwa yaitu yang berkenaan dengan hari berbangkit dan dalil-dalilnya. Sekarang masuk setelah berbangkit kemana? Nah, setelah berbangkit mereka akan dikumpulkan yaitu di padang mahsyar. Subhanallah, jika kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis di sini, sungguh akan membuat bulu kuduk kita merinding dan kita betul-betul akan berasa takut melihat suasana di sana. Yaitu kata Rasulullah SAW bahwa manusia dibangkit ya hufatan uratan ghurla. Mereka dibangkit tidak bersendal, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Itu kembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manusia awal lahir itu kondisinya. Di tengah padang mahsyar, dia yang manusia banyak sekali di sana. Ya, semua manusia semenjak awal Adam sampai manusia yang terakhir muka-muka Allah kumpulkan di sana. Dan disebutkan suasana di sana oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, ada keringatnya sampai bahunya, ada yang sampai pinggangnya, ada sampai lututnya, dan seterusnya. Sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Ya, ada mereka yang memang di hari itu tidak kepanasan sama sekali. Ya, ada mereka yang kehausan, tapi yang diminum adalah nanah dan darah dan juga kotoran keringat manusia yang lainnya. Kemudian ada manusia yang hari itu aman, tenang, tidak dalam azab, mendapat naungan Allah SWT. Sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Sawatun yudhilmuhullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang jenis manusia yang akan mendapat naungan Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali Allah SWT. Di antaranya adalah rajulun nasya'a fi ibadatillah, seseorang yang selalu rajin beribadah semenjak kecil sampai dewasa. Wa imamul adil, imam yang adil. Kemudian ada lagi adalah di antaranya imam adil, rajul qalbu ala kulli masjid, hati orang yang seorang yang hati selalu terpaut dengan masjid. Wa rajulun tahabani fillah, ya dua orang yang membina hubungan rasa cintanya, kasih sayang persaudaraannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi seseorang yang digoda oleh wanita namun dia bertahan untuk melangkah keimanannya, oleh wanita yang punya kedudukan, kekayaan dan kehormatan. Kemudian adalah orang yang berinfak, yang mana ketika dia berinfak, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, saking begitu tinggi keikhlasannya. Kemudian lagi adalah orang yang mengingat Allah dengan kesendirian, fafadat ainah, lalu dia meneteskan air matanya. Nah, subhanallah, jika kita melihat, memahami dan mempelajari permasalahan ini, tentu akan membuat kita ya benar-benar akan mempersiapkan bekal untuk hari itu dan menjauhi perkara-perkara yang membuat kita akan tersiksa dan terhina pada hari itu. Ya, bergunjing, mengupat, sombong. Bahkan disebutkan dalam hadis orang yang sombong pada hari itu ada di bangkit seperti azar, seperti semut yang sangat kecil diinjak oleh manusia. Ya. Nah, yaumul mahsyar ditunjukkan dan dalil-dalil ini banyak sekali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ada hasyr ibad ba'da ba'thihim, di mana Allah mengumpulkan manusia semua setelah mereka dibangkit dari kuburnya di adul mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, uratan ghurlah, hufatan uratan, tidak bersendal, tidak berpakaian, juga dalam keadaan tidak berkhitan. Ditanyakan oleh Aisyah anha ketika mendengar kondisi ini, yang mana manusia akan dibangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, secara normal mungkinkah tidak akan ada manusia tergoda dengan melihat ya kondisi seperti itu, wanita melihat laki-laki dan laki-laki melihat wanita seperti mana di dunia. Ya, kata Rasulullah SAW menjawab kepada Aisyah, al-amru asyaddu, permasalahan jauh lebih berat dari itu. Tidak ada manusia yang berpikir untuk masalah kebutuhan biologisnya di sana. Saking dahsyatnya yang mereka pikirkan setelah penyelamatan diri mereka dari azab yang saat itu. Dan hal ini untuk sebagai contoh saja, ketika terjadi kebakaran, terjadi banjir bandang, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, kita lihat manusia ya tidak memikirkan bagaimana melihat wanita-wanita yang tidak berpakaian keluar rumah, tapi dia berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya.
Dan makanya ketika orang-orang umpamanya ketika bertawaf di Ka'bah sana, ya manusia mungkin sangat rapat dengan wanita lain, tetapi orang di saat itu adalah dia tidak punya ghairah, tidak punya keinginan untuk melihat dunia. Yang diharap hanyalah ampunan Allah terhadap dosanya. Yang diharap adalah bagaimana dia Allah menerima amal ibadahnya. Dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat hari itu. Jadi tidak terfikirkan walaupun manusia tidak berbusana hari itu, adanya orang memikirkan hal-hal yang negatif untuk berbuat sesuatu tidak ada. Tidak sempat. Karena urusan di sana kata Rasulullah SAW adalah perkara yang sangat mengerikan dan menakutkan. Al-amru asyad. Ya. Maka saudara-saudaraku seiman, perkara-perkara ini hendaknya betul-betul memberikan motivasi kepada kita untuk introspeksi diri kita, tetap kelalaian-kelalaian dan selama ini yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala firmankan surah Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka semua, kata Allah SWT, tidak seorang pun di antara mereka yang tercecer. Tidak ada yang tercecer. Semua manusia dikumpulkan di sana. Wa qala ta'ala dalam firman Allah SWT surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazu lillahi wahidul qahhar. Ketika bumi diganti dengan bukan bumi ini lagi dan langit juga demikian. Ketika itu manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha ya al-wahidul qahhar, yang maha esa lagi maha kuasa. Ya, maha berkuasa. Diriwayatkan dari Aisyah anha, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Ini yang tadi hadis kita sebutkan. Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda, manusia akan dibangkit pada hari kiamat, dikumpulkan di pada masyar dalam keadaan tidak bersandal, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijal. Wahai Rasulullah, itu laki-laki dan perempuan dan laki-laki berkumpul semua di sana. Yang ba'dhu ila ba'dhin, sebagai mereka melihat kepada aurat yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyah al-amru asyad. Wahai Aisyah, permasalahan di sana sangat mengkhawatirkan sekali. Sangat menakutkan sekali. Min ayanzura ba'dhum ila ba'dhin, dari akan melihatnya sebagian orang kepada sebagian yang lainnya. Tidak ada berpikir ingin melihat. Yang wanita yang cantik saat itu melihat laki-laki yang ganteng. Manusia saat itu adalah tidak memperdulikan kecuali hanya dirinya masing-masing. Tidak ada keinginan untuk melihat aurat orang lain, walaupun dalam kondisi itu adalah manusia tidak berbusana. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya persoalan, ya, kondisi yang dihadapi manusia saat itu. Maka disebutkan nanti dalam hadis syafaat, manusia datang ke para nabi untuk mendapatkan syafaat, agar mereka diberi syafaat, karena begitu dahsyatnya mereka melihat dahsyatnya azab, dahsyatnya penderitaan yang mereka rasakan di padang mahsyar sebagai awal pertama mereka jadi mengalami ujian azab di sana, sehingga sebagian mereka itu sampai berkata, lebih baik kita ini cepat diazab, dibebaskan dari kondisi begini, walaupun akhirnya kita akan masuk neraka. Bayangkan, bukan berarti neraka akan lebih ringan dari kondisi itu, tapi ketika itu mereka melihat ini adalah bagikan yang azab yang terberat dan menganggap neraka akan lebih ringan, sehingga itu ada pikiran begitu di mereka karena mereka sudah melihat begitu kondisi yang sangat berat mereka alami. Ya, padahal justru neraka bukan lebih ringan daripada itu. Tetapi ketika beratnya mereka menghadapi azab dan penderitaan di padang mahsyar, mereka malah ada yang mengatakan, walau ke neraka sekalipun cepat saja kami dihisab. Ya. Dan hari pada itu berbangkit di sini untuk semua makhluk, semenjak dari Adam sampai manusia yang terakhir. Kemudian, ya, waqad dalla nusul anna hunaka asyran akhar. Nah, itu kan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian setelah itu, setelah selesai nanti hari diperhisab, mereka akan diperhitungkan, menerima catatan amal baik, kemudian juga akan ditimbang amal mereka. Nah, kemudian setelah itu mereka akan digiring lagi. Setelah di padang mahsyar digiring untuk ke tempat berhisab, tempat yang lain. Emma nanti setelah itu berakhir ke surga atau neraka. Wa imma fil jannati fa yusyarul mu'minu ilal jannah. Orang beriman akan digiring ke arah surga. Wafda secara bergelombang-gelombang, ya. Wafduhumul qa'imuna rukban, ya. Yaitu dengan cara menaiki onta atau menaiki kendaraan masing-masing. Di mana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, yauma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafda. Pada akhirnya itu orang bertakwa akan digiring terhadap Allah SWT secara berkelompok-kelompok atau secara bergelombang. Diriwayatkan oleh Imam Tabari dari Ali bin Abi Thalib dalam menjelaskan firman Allah SWT, yauma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafda. Pada hari kami mengiring orang-orang yang bertakwa itu menghadap Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Panjang secara wafdah, secara bergantian atau secara bergelombang di sini.
Qala ama wallahi ma yuhsyar wahdu ala arjulihim. Jadi maksudnya di sini seorang itu tidaklah berjalan di atas kaki mereka, wala yusaquna sauqan walakinnahum yu'tuna bi bunuqin lam yara khalaiq mislaha. Mereka akan diberikan kendaraan yang tidak terlihat sebelumnya. Alaiha rihalul dhahab, di mana tunggangannya adalah memiliki, yang ditunggangi adalah tempat dia duduk adalah dari emas, wazmatuha zabarjat, kemudian ya tali kekangannya adalah daripada mutiara ataupun batu-batu yang mulia, ya. Hatta yudrabu abwabul jannah, sampai mereka di pintu surga mengetuk pintu surga. Adapun orang kafir juga dia akan digiring menuju neraka, tetapi mereka digiring bukan dengan menaiki kendaraan yang mulia, mereka justru akan digiring berjalan di atas muka mereka, di atas kepala mereka. Yauma yasyul mujrimun ala wujuhim. Ya, ketika itu bayangkan, itu menunjukkan kehinaan sekali bagi mereka. Di akhirat kala mereka justru berjalan dengan mukanya. Makanya juga ditanya Rasulullah SAW tentang hal ini oleh sahabat, bagaimana ya Allah manusia bisa berjalan di atas kepalanya? Pada dunia saja berjalan dengan dua kaki mereka sering terpeleset dan jatuh. Rasulullah menjawab, sungguhnya zat yang bisa memperjalankan manusia, menjadikan manusia bisa berjalan di atas dua kaki, Allah mampu memperjalankannya di atas kepalanya nanti. Ya, maka dan mereka digiring dalam keadaan buta, bisu dan tuli, ya. Buta, bisu dan tuli. Subhanallah, Allah sebutkan dalam firman-Nya, alladzi yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam, ulaika syarrun makana wa adallu sabila. Orang-orang yang digiring untuk di atas kepala mereka menuju neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek tempatnya dan paling sesat jalannya. Ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain surat Isra ayat 97, wa nashruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman summa. Mereka digiring pada hari kiamat di atas muka mereka, kepala mereka dalam keadaan umyan, buta, bukman, bisu, wa summa, tuli. Bayangkan, tersiksa sekali. Ya, mereka di akhirat kelak, orang-orang kafir tersebut benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di atas kepala mereka, betapa tersiksanya ya. Sekarang antum jangankan berjalan di atas kepala antum, berjalan kaki sangat jauh saja antum sudah kecapean. Bagaimana dengan kepala antum berjalan, tersiksanya rasanya. Sekarang kalau antum jungkir saja ataupun sedang senam saja terlalu lama kepala di bawah, betapa sesaknya nafas antum dan susahnya. Tapi di akhirat kelak adalah satu-satu pintu azab yang akan dialami oleh orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itulah para sahabatku bagaimana ya peristiwa-peristiwa ini yang Allah gambarkan yang dapat kita bahas sekilas ini. Sebetulnya pembahasan yang sangat luas. Mudah-mudahan daripada kesempatan lain ada ustaz-ustaz yang bisa menjelaskan, membahas hal perkara-perkara ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini. Insyaallah jumpa kita akan datang. Untuk pada kesempatan ini kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan Al-Haud, telaga Rasulullah SAW, bagaimana bentuk dan cirinya, di mana setelah manusia kehausan lama di padang mahsyar, setelah itu manusia meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ini peristiwa sebenarnya panjang. Sebenarnya kita sebutkan di padang mahsyar manusia mengalami berbagai macam bentuk azab macam-macam. Ada yang lidahnya panjang juga keinjak-injak oleh manusia. Ada manusia yang dibangkit seperti semut yang sangat kecil diinjak-injak oleh manusia, namun dia bukan berarti mati ya. Tersiksa demikian kondisi di sana. Nah, kemudian manusia datang kepada Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak semua manusia yang Allah ciptakan engkau kedua tangannya. Tidakkah engkau lihat bagaimana kamu kondisi kami? Ala tara mimana fi isfa' lana inna rabbik. Tolong mohon kepada Rabbmu agar engkau bisa memberikan syafaat buat kami ya untuk cepat dihisab. Kemudian Adam menyebutkan alasan, sesungguhnya Tuhanku hari ini marah. Ya, dan marah yang tidak pernah marah sebelumnya, juga tidak akan marah seperti ini sesudahnya. Datang lagi mereka kepada Nuh, menyebutkan muji engkau adalah manusia, rasul yang pertama sekali dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli bumi, kepada penduduk bumi. Ya, kemudian memuji engkau adalah hamba Allah yang bersyukur, disebutkan oleh Allah Subhanahu ya, bahwa engkau adalah hamba yang mulia. Begitu kira-kira mereka memohon agar Nuh memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nuh juga mengatakan, ya, itu bukan haknya aku hari ini. Sungguhnya Rabbku sangat marah hari ini dan tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, juga tidak akan marah seperti ini setelahnya. Ya. Mereka datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepada analaha, kepada Rasulullah, ya, saya akan memberikan syafaat untuk dinilai sebut syafaatul kubra bagi Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW dipuji saat itu oleh semua manusia ketika mereka diberikan
syafaat oleh Rasulullah SAW setelah meminta izin kepada Allah SWT. Maka dikisahkan dalam hadis syafaat itu Rasulullah SAW sujud di bawah aras dengan sujud sangat panjang dan memuji kepada Allah dengan pujian yang cukup panjang. Kemudian Allah irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Allah katakan, angkatlah kepada engkau wahai Muhammad, kemudian minta, engkau akan beri syafaat, engkau akan diberi syafaat. Ini membuktikan bahwa syafaat Rasulullah SAW pun Rasulullah memohon kepada Allah dengan permohonan yang cukup lama. Nah ini ya begitu Rasulullah lama sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini menunjukkan bahwa berkemuliaan Rasulullah SAW terutama dan bagaimana juga bagaimana kasih sayangnya Rasulullah, dan ini rahmatil alamin, di mana Rasulullah saat itu dipuji oleh semua manusia yang mengalami kesulitan pada masyarakat. Nah, setelah itu mereka akan digiring menuju telaga. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, ya orang-orang siapa saja mereka yang bisa minum di telaga Rasulullah SAW dan siapa mereka yang akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita semua. Terima kasih untuk kehadiran antum semua dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.